Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib, kita masuk ke pelajaran ketiga di Durusul Lughah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang ada di kitab, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di sini ya, di pelajaran ketiga. Jenis kata dalam bahasa Arab ya, ada isim, fi'il dan harf. Jenis kata yang kita baca dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis, yaitu isim, fi'il dan harf atau huruf. Harf sebetulnya itu istilah dalam bahasa Arab, cuman setelah masuk ke Indonesia atau dalam bahasa Indonesia, menurut orang-orang kita itu identik atau terkenal dengan istilah huruf. Yang pertama isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda, kata sifat, nama hewan, nama tumbuhan dan lain-lain. Semua yang bisa dipegang atau tidak bisa dipegang itu adalah isim. Ya, jenisnya adalah isim. Cirinya, ciri isim nanti secara makna kurang lebih sebagian besar adalah nama benda atau kata benda, sifat, hewan, tumbuhan, ya. Sesuatu yang bisa dipegang atau tidak dipegang itu secara makna ya. Tapi secara ciri-ciri nanti ketika kita melihat kata, yang pertama adalah kata tersebut bisa bertanwin. Jika ada kata yang bisa bertanwin, maka itu adalah isim. Kemudian kata yang bisa beralif lam, yang kedua beralif lam ya. Kemudian kasroh, diawali oleh huruf jar. Ini adalah 4 ciri utama dari isim. Kemudian isim juga tidak terikat dengan waktu ya, bukan sudah masjid gitu, nggak ada sudah masjid. Kalau makan sudah makan, belum makan ya, akan makan. Mobil sudah mobil, nggak ada seperti itu. Kata ini lebih banyak dibahas di kitab Durusul Lughah jilid 1 ya. Jadi kata isim ini akan lebih banyak kita singgung di jilid pertama. Contohnya di sini kata kitabun. Kitabun bertanwin. Dan dia tidak boleh beralif lam. Kalau sudah beralif lam al, maka tidak boleh tanwin al kitabu, tidak boleh al kitabun. Penggunaan alif lam dan tidak ini juga harus diperhatikan. Ya. Kalau ada maka disebutkan, kalau tidak ada maka tidak perlu disebutkan. Bil kitabi yang ketiga. Kemudian fiil adalah kata kerja baik lampau, sedang atau akan dilakukan dan perintah. Ini dibahas di jilid kedua. Insyaallah nanti lebih dalam, lebih detail akan kita bahas di jilid kedua, atau nanti ada pembahasan tentang sorof. Ini akan kita bahas di sorof. Kemudian jenis kata yang ketiga adalah harf. Harf bisa diartikan sebagai kata yang memiliki pekerjaan merubah harokat sebuah kata. Kata dalam bahasa Arab ya, dia punya pekerjaan untuk merubah kata setelahnya. Entah itu jadi fathah, entah jadi kasroh, entah jadi dhammah, entah jadi sukun ya. Kemudian secara mendasar untuk pemula maka kita harus menghafalkan huruf jar seperti min, ila, an dan min, dan fi, ila, an sama min. Insyaallah nanti akan kita lebih detailnya di kitab. Kita masuk ke ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga. Baitun. Berarti di sini bisa kita lihat ya. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Sehingga ini adalah pembahasan tentang kata beralif lam dan kata yang tidak beralif lam. Yang beralif lam di sini dia berarti rumah itu. Berarti kata yang beralif lam tambahkan terjemahan itu. Al-kitabu, buku itu. Kitabun, sebuah buku. Qalamun, sebuah pulpen. Al-qalamu, pulpen itu. Maksudnya apa? Antara dua terjemahan ini sebetulnya lebih ke bait itu sudah, atau afwan, bait itu belum diketahui, sedangkan al-baitu sudah diketahui. Sudah tahu maksud rumah yang ditunjuk, sedangkan al-bait baitun itu belum. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ini kurang lebih seperti dan the ya. A house, an ya kalau nggak salah, an house atau the house seperti itu. A musky, the musky. Perbedaan antara dengan the dalam bahasa Inggris kurang lebih seperti itulah
yang bisa kita praktekkan di pembahasan ini. Sehingga yang pertama, al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pulpen itu lama. Al-himaru saghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun, thaqilun, batu itu berat. Wal waraqu khafifun, ya. Di sini khafifun, kha fa ya sama fa lagi. Ini kurang jelas. Khafifun, ya. Karena ya sukun itu membuat harokat huruf sebelumnya jadi panjang. Fifun, ya. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Baik, nanti bisa diterjemahkan. Ini sering-sering dibaca, nanti dilatih baca sendiri. Kemudian kalau perlu dikirimkan, nanti dikirimkan bacaannya. Kalau kita lihat kata yang pertama ini beralif lam semua. Nah, beralif lam semua, dan itu adalah syarat ketika kita mau menyebutkan sebuah kalimat, ya. Tidak boleh kita tidak menggunakan alif lam, harus menggunakan alif lam. Dan kata yang kedua harus beralif lam. Masjid itu besar. Al masjidu kabirun, pelajaran, nanti pelajaran, ya. Atau al babu, atau yang lain. Misalkan ini anak itu berdiri. Al waladu waqifun. Nah, wal mudarrisu jalisun, berarti kata yang kedua harus tanwin. Insyaallah nanti akan kita bahas di pembahasan pelajaran ketiga, jilid 2-nya. Maksudnya pelajaran ketiga bagian 2, ini bagian 1 insyaallah. Taib, ini latihannya, latihan membaca, ya. Kalau ada kata seperti ini, kira-kira dibacanya seperti apa? Taib, nomor 1, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah. Waktub, dan tulislah. Ma'a dhabti, dengan memperhatikan. Awakhiril kalimati, dengan memperhatikan harokat-harokat akhir kata-kata di bawah ini, ya. Harokat terakhirnya apakah dibaca bu atau bun, ya. Misalkan al-kalbu atau al-kalbun. Nah, itu saja. Kemudian harokat dasarnya, harokat dasar sebuah kata atau isim. Untuk isim, ya, afwan, bukan kata tapi isim, itu dhammah. Tidak boleh, ya, dikasih harokat kasroh, alma. Jadi boleh nggak kita bilang masjidin? Tidak boleh. Masjidan tidak boleh, ya. Itu harokat perubahan yang harus ada amil dalam bahasa Arab, atau tadi, ya, huruf-huruf yang bisa merubahnya. Baik. Silakan nanti yang kedua, nanti iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, kemudian yang ketiga, imla'il faragha, isilah titik-titik. Imla'il faragha fima yali, isilah titik-titik di bawah ini. Biwad'il kalimati, dengan meletakkan kata. Al munasibati, kata yang cocok. Minal kalimatit taliyati, dari kata-kata di bawah ini, ya. Diminta untuk mengisi yang kosong ini, yang titik-titik ini, dengan kata yang ada di atas nih. Ada 6, karena untuk 6 pertanyaan, ya. Silakan bisa dicatat juga. Kemudian latihan yang keempat, imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Kalau tadi ada pilihannya, kalau sekarang tidak ada pilihannya. Bisa menggunakan kosakata yang sudah ada. Nadhifun, bersih.
Rumah itu bersih bisa, ya, atau ranjang itu bersih bisa, buku itu bersih dan seterusnya, banyak sekali. Barid, ya, baridun, dingin. Atau menggunakan istilah yang ada di contoh tidak masalah, yang penting bisa diisi. Taib al kalimatu, bukan al kamatu, ya. Al kalimatul jadidatu, ini kata-kata yang barunya. Tadi sudah diterjemahkan. Nanti bisa langsung dikasih terjemahan di sini, ya. Setiap kata terjemahan. Kalau misalkan masih belum faham, belum hafal, ditulis lagi. Tapi kalau sudah, sebaiknya nanti mencoba diri sendiri. Al-qamaru, apa tadi al-qamaru? Bulan misalkan. Kalau belum tahu al-qamaru, belum tahu, silakan nanti dicek lagi di kamus, ya, kamusnya Ustadz Firanda ana sarankan. Baik. Kemudian insyaallah cukup pelajaran untuk hari ini. Insyaallah kita akan bahas materi di halaman 18 di pekan depan insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.